Apakah benar masyarakat Indonesia mendukung propaganda Rusia, ataukah itu hanya isu semata? Setelah ini kita bahas satu persatu. Baru-baru ini ada kabar cukup baru, di mana media luar negeri menyebutkan, propaganda Rusia dinilai menguasai masyarakat Indonesia. Jadi propaganda Rusia ini sangat menguasai Indonesia, ada yang pro ada yang kontra, tapi banyak yang pro, dinilai Indonesia sebagai negara paling banyak mendukung Rusia daripada negara Asian lainnya. Apa mungkin terlalu mencolok sampai mereka menilai, bahwasanya Indonesia itu pro-Rusia? Usut punya usut. Perang hibrida di Ukraina. Lyubov menilai, mampu menguasai masyarakat dunia termasuk Indonesia dalam agresi mereka. Пандемии коронавирусной инфекции. Однако западные страны, не желая признавать ошибочность своего экономического курса, Namun, upaya tersebut gagal karena bangsa Ukraina berjuang untuk melawan musuh yang ingin menghancurkan negara kami, ujar Lyubov, dalam keterangannya, Jumat 10 Februari 2023. Keterbatasan akses publik terhadap informasi akurat tentang situasi di Ukraina, yang terbatas terkait pelanggaran hak asasi manusia atau HAM terhadap warga sipil, seperti perkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan hingga menyerang infrastruktur utama untuk menolak layanan dasar. Pada kesempatan terpisah, Oleg Siharan, Profesor Politik Komparatif dari National University of Kyiv Mohyla Academy menilai propaganda Rusia telah membuat pemahaman masyarakat di wilayah Asia meyakini bahwa Ukraina seharusnya duduk bersama Rusia. Здавати Бахмут ніхто не буде. Dia mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan upaya negosiasi pada 2014 dan 2015. Presiden Ukraina mencoba lagi pada 2023. Tetapi Presiden Putin menuntut hal yang tidak wajar. Ini makin diperparah propaganda Rusia perihal Ukraina adalah perang terselubung yang dilakukan Amerika dan NATO, jelasnya. Pada kenyataannya, lanjut dia, Ukraina mendapat dukungan dari banyak negara yang bukan anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO, seperti Maroko yang mengirim tank dari zaman Uni Soviet, sanksi ekonomi yang diterapkan Swiss, bahkan Singapura maupun sumbangan kemanusiaan dari Pakistan. и к матерям, женам, сестрам, невестам и подругам наших солдат и офицеров, которые сейчас в бою. Hingga kini permintaan Ukraina kepada NATO untuk menerapkan kebijakan menutup ruang udara Ukraina demi mencegah serangan udara dan keselamatan masyarakat sipil. Namun, hal tersebut ditolak NATO yang enggan terlibat dalam konfrontasi secara langsung dengan Rusia. Menanggapi hal tersebut, Usman Hamid, Eksekutif Director of Amnesty International Indonesia menegaskan, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Rusia seharusnya membuat masyarakat Indonesia menekan pemerintah agar lebih aktif mewujudkan perdamaian.